Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang Allah cintai, di tempat yang Allah ridhoi, dalam rangka menjalankan rutinitas kita, kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, juga para sahabat-sahabatnya, termasuk kita yang menjadi umatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa kembali hadir untuk rutinitas pengajian kita setiap 1 bulan sekali, minggu akhir bulannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam kebaikan, hamba-hambanya yang selalu cinta kebaikan, dan mudah-mudahan kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditempatkan di tempat yang terbaik bersama manusia yang terbaik, yakni Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kajian kita, kitab Risalatul Jam'iyah. Pada pembahasan ini, faslun fil imani, kita membahas tentang imannya. Jikalau kita berbicara tentang iman, semua yang hadir di masjid ini, di tempat yang mulia ini, kita semuanya berimannya. Bapak-bapak beriman, ibu-ibu beriman. Kita semuanya beriman. Bukti kita beriman apa? Buktinya kita beriman pada malam hari ini kita ngaji. Buktinya kita beriman pada malam hari ini kita hadir di majelis kebaikan. Jadi iman ini adalah memang sesuatu yang tidak nampak. Tidak terlihat iman ini. Tapi keimanan seseorang bisa diketahui dengan perbuatannya. Lil ibarat, iman itu seperti aliran listrik ya. Aliran listrik kan nggak kelihatan ya. Setruman nggak kelihatan ya. Itu seperti iman, nggak kelihatan. Televisi bisa hidup, lampu bisa menyala ya. Itu karena apa? Karena ada aliran listriknya, betul? Iya. Ini lampu, kipas angin bisa menyala karena ada aliran listriknya. Tapi kalau misalkan nggak ada listriknya, otomatis kan mati ya.
Nah, begitupun kita mau melaksanakan kewajiban, kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau zakat, karena ada apa? Karena ada keimanan yang tidak nampak memang, tapi keimanan itu ibarat tadi aliran listrik, tidak terlihat tapi diketahuinya oleh perbuatan. Kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kita ngaji, karena apa? Karena ada keimanan di dalam diri kita. Ya tadi lampu bisa hidup. Karena apa? Karena ada aliran listriknya gitu. Atau terkadang aliran listrik itu ada. Aliran listrik itu ada. Cuma lampu kadang tidak hidup. Atau kipas angin misalkan tidak berfungsi. Atau sound misalkan tidak hidup. Itu karena apa? Berarti di dalam listrik itu ada yang korslet ya biasanya. Ya, sehingga tidak hidup. Maka ketika kita mengaku punya iman, tapi kita kagak sholat, kita kagak puasa, misalkan, kita kagak ngaji, berarti di keimanan kita itu ada yang korslet, di keimanan kita itu ada yang bermasalah, sehingga apa? Kita tidak menjalankan keimanan kita pada mestinya gitu. Itu contohnya. Makanya kita semua yang hadir di masjid ini termasuk orang-orang yang beriman. Kita tasdik, kita percaya akan rukun-rukun iman. Terus lagi kita ucapkan dengan ucapan. Terus lagi kita buktikan dengan perbuatan. Mudah-mudahan iman kita selalu kita bawa hingga kita wafat. Amin ya robbal alamin. Cuma kalau kita kembali berbicara keimanan, ulama membagi beberapa kriteria tentang keimanannya. Pertama, ada iman yang apa? Keimanan yang yazidu wala yang kusu. Keimanan yang selalu bertambah dan bertambah, wala yang kusu dan tidak berkurang. Jadi ada makhluk Allah yang keimanannya selalu bertambah dan bertambah, tidak berkurang. Keimanan siapa itu? Itu adalah keimanan para nabi. Jadi para nabi Allah, para rasul, itu keimanannya selalu bertambah dan bertambah, tidak berkurang keimanan mereka itu. Kenapa? Karena manusia yang paling berat cobaannya itu para nabi, Bu. Manusia yang paling berat cobaannya itu para rasul. Tapi beratnya cobaan mereka, keimanan mereka tidak sama sekali berkurang. Seperti apa? Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya itu dalam waktu yang lama, ratusan tahun. Tapi apa? Tapi yang iman cuma sedikit. Apakah Nabi Nuh menyerah jadi nabi? Apakah Nabi Nuh berhenti jadi nabi? Walaupun Nabi Nuh mengajak umatnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang tidak beriman, tapi Nabi Nuh tidak pernah menyerah. Nabi Nuh tidak pernah mengeluh. Bahkan keimanannya selalu meningkat dan terus meningkat. Itu Nabi Nuh. Ada lagi misalkan contoh Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu nabi yang kaya raya.
Nabi yang punya singgasana, nabi yang punya kerajaan. Biasanya kalau kita mah orang kaya sibuk ngurusin kekayaan sehingga lupa ibadah. Biasanya kalau kita mah ya, kita mah baru jadi pejabat aja biasanya kita mengaji, males. Ini Nabi Sulaiman, nabi yang paling kaya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya. Tapi Nabi Sulaiman walaupun kaya, walaupun punya kekuasaan, Nabi Sulaiman alaihissalam ini keimanannya tidak pernah berkurang. Dia selalu keimanannya bertambah dan terus bertambah. Di Nabi Sulaiman. Ada lagi Nabi Ayub. Ya, kita tahu Nabi Ayub, nabi yang banyak cobaannya. Dicoba sama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit. Lama sakitnya Nabi Ayub. Kalau kita mah digoda atau dicoba dengan penyakit, bukannya semakin taat, tapi apa? Semakin jauh dari ibadah biasanya. Tapi Nabi Ayub alaihissalam dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Apakah beliau mengeluh? Apakah beliau menyesali? Tapi apa? Penyakitnya itu malah menjadikan Nabi Ayub keimanannya semakin meningkat dan meningkat dan meningkat. Begitu juga seperti halnya Nabi Isa. Nabi Isa miskin, tapi karena kemiskinannya tidak membuat dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu keimanan para nabi mah selalu bertambah dan bertambah, tidak berkurang. Itu keimanan para nabi. Makanya nanti kita di hari kiamat itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan dihadapkan dengan para nabi. Contohnya ketika kita hidup di dunia, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kekayaannya. Kita dikasih kekayaan.